Zivliato yang lebih dikenal dengan Zul Sivilia ini mulai dikenal publik sejak lagunya bersama band Sivilia yang berjudul Ayu Siteru meledak di pasaran pada tahun 2009. Lama tak terdengar kabar beritanya, awal Maret ini publik dibuat geger dengan kabar Zul yang tertangkap polisi. Sempat menjadi target operasi, Zul akhirnya tertangkap pada awal Maret lalu di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zul tersandung kasus narkoba dan tertangkap tengah mengemas sabu dan ekstasi dalam paket-paket kecil. Pamit pergi untuk mengisi sebuah acara di Bone, sang istri Retno Paradina pun kaget bukan kepalang mendapat kabar berita sang suami terjerat kasus narkoba. Barang bukti yang disita polisi sebanyak 24.000 ekstasi dan 9,54 kg sabu membuat Zul kabarnya terancam hukuman mati. Utang budi dan alasan ekonomi menjadi salah satu alasan ia terjebak dalam pusaran barang haram tersebut. Bagaimana sang istri Retno Paradina menanggapi kasus sang suami yang kabarnya tidak hanya sebagai pemakai namun juga seorang pengedar narkoba? Saksikan klarifikasi Retno sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Sekarang kita bersama dengan Mbak Retno Paradina, istri dari Zul Sivilia dan juga Obot. Obot adalah drummernya Sivilia sekaligus sahabat Zul juga. Oke, kita lihat artikel dulu ya, Istri ngaku nggak tahu Zul Sivilia pecandu narkoba. Berapa tahun menikah dengan Zul? Dari tahun 2010. 2010 berarti 19 tahun, hampir 19 tahun ya. 9 tahun, hampir 9 tahun. Oke. Kita lihat artikel berikutnya ya. Ada artikel lagi? Udah tadi bos, tadi udah di... Oke. Nggak ada lagi. dia. Nah, Zul Sivilia ditangkap karena narkoba, istri kebingungan. Iya. Selama 9 tahun menikah, tidak pernah ada indikasi atau Iya. tanda-tanda Zul pakai narkoba? Enggak ada sih. Sama sekali? Jadi kalau di ngeliatnya rumah kayak gitu. nice aja gitu, baik aja. Iya, Nggak ada yang tiba-tiba temperamen atau apa nggak? enggak. Dia kalau apa sih temperamen juga karena cemburunya aja gitu. Oh, cemburuan. Cemburuannya aja. Dia merokok? Merokok baru belakangan ini sih. Baru Baru hampir setahun. Hampir setahun tadinya nggak ngerokok, terus ngerokok. Iya Oke. benar. Terus kamu setelah Zul tertangkap, kamu kan kebingungan katanya. Iya. Berarti yang bikin kamu bingung tuh apa? Karena nggak ada kabar. Oh, nggak ada kabar. Berapa hari nggak ada kabar? Dari hari Jumat malam ya. Jumat malam Jumat itu pas malam. yang harusnya kan Zivilia kan manggung hari apa tuh? Sabtu. Sabtu. Oh bukan sama Oh ya manggung Zivilia. Zul aja. Bukan sama grup. Bukan sama Zivilia. Oke. Oke, kamu dari Jumat gak ada kabar, akhirnya baru dengar kabar suami ketangkep? Itu sekitar hari-hari apa? Sabtu malam. Sabtu malam, dapat kabarnya dari siapa? Salah satu teman wartawan, Mbak Emi. Oh malah wartawan yang ngasih tahu. Iya, soalnya saya juga minta tolong kan, pas lihat postingan Mbah Mijan kan. Wah ini kenapa ini? Terus ada yang komen, ini apa masalah narkoba gitu kan. Oke, awalnya gara jadi taunya justru dari postingan Mbak Dari postingan Mijan. Mbak Mizan. Lah emang kalau Iya, oke. Zul ngamen nyanyi nggak ada manajer? Dia yang enggak sih, enggak ada yang Nggak ada manajer selama ini? Kalau jadi dia punya grup tapi bisa solo juga gitu? Iya, Gimana sih? kalau manajer sih sebenarnya kita nggak ada manajer. Oh Jadi sekarang ini lagi nggak ada manajer. lagi nggak ada manajer. Misalkan kalau lagi ada job masuk, biasanya saya suka ini nih kabar di grup WhatsApp. Nih ada job masuk nih, Iya. udah DP belum? Oh belum, oh yaudah. Kalau udah DP udah baru. Tapi kali ini tuh dia lagi mau ngejob sendiri. Iya. Jadi langsung ke Zul. iya. Mbak Retno, boleh tahu nggak kalau dulu pas kejadian kan nggak ada kabar. Iya. Itu sebenarnya apa yang ada di pikiran Mbak Retno? Itu pernah nggak mengalami kayak gitu misalnya nggak Ya. pernah ada kabar sehari, 2 hari. Pernah nggak sebelum kejadian ini? Belum sih. Belum pertama kali? Baru pertama kali yang benar-benar nggak ada kontak sama sekali. Baru Terus pertama apa? kali. Yang di pikiran Mbak Iya. Retno saat itu apa? Takut dijailin orang, apa Takut dijahatin orang. dijahatin orang. Gak terpikir yang lain, takut dia kecelakaan atau Iya, takut apa gitu? iya. Lebih apa yang bergejolak di pikiran kamu tuh apa? Lebih kemana? Lebih Apa udah justru ke narkoba larinya? enggak sama sekali belum. Sama sekali belum. Terus hal yang pertama kali dilakukan apa? Telepon temen-temennya Iya, atau? pertama kali nelpon teman. Zul juga nggak ngasih kabar sama sekali ke kamu? Sama sekali belum. Dari kepolisian juga nggak ada yang telepon Sama kamu? sekali iya. Oke. Dan waktu polisi press release kamu pas lihat atau enggak?
Saya enggak. Jadi kamu taunya Zul ditangkap karena narkoba? Itu hari Senin pastinya. Jadi hari Senin, jadi Iya. baru gak ada kabar dari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Suami gak ada kabar tanpa kejelasan, kamu pasti bingung ya? Iya. Pernah sempet lapor polisi nggak untuk Iya, waktu hari kehilangan? waktu hari Senin itu. Senin ya. Senin malam kita mau bikin laporan orang hilang. Iya. Oh, Iya. tapi sebelum kamu lapor udah press release dulu polisi bahwa ada Belum. penangkapan. Oh belum? Belum. Jadi kamu sempat lapor? Iya, belum. Jadi karena udah dengar dia ada di Polda, buat memastiin, saya ke Ke Polda. Ke Polda. kan nanya, dan mereka juga belum ada yang lihat si Zul. Mbak Retno pernah ini nggak apa? Ini kan kalau lingkungan teman-teman bandnya pasti udah kenal semua. Ada lingkungan yang lain yang Mbak Retno kenal juga nggak? Atau mungkin Selain tiba-tiba, anak iya tiba-tiba ada teman baru nih gitu. Nggak ada sih. Mbak Retno kenal banget sama teman-temannya dari Zul. Iya, kecuali si yang R itu. Yang ketangkap sama Yang dia. tertangkap Yang- sama Ria. Itu gak kenal sama sekali? Sama sekali nggak kenal. Sama sekali gak kenal. Oke, buat. Yes, ya. Lo sebagai drummernya Zivilia, lo jujur ya, Oke. melihat gak indikasi dia ke arah sana? Kalau indikasi sih aku nggak ngeliat itu sih. Iya. Jadi maksudnya gini, ini kan sebenarnya kan dulu kan label pertama selesai kontrak kan masuk label baru. Kalau dulu kan ada Basecamp kita 2010. Iya. Nah setelah Sering ngumpul kalau sering ada ngumpul Basecamp ya. ya. Kalau sekarang kan nggak ada Basecamp nih. Jadi kalau sekarang tuh udah jarang ngumpul, lewat grup WhatsApp aja. Nah, Oke. Jadi nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu, nggak intens Kalau ketemu. yang dulu-dulu lu ngerasa apa ada indikasi nggak dulu-dulu waktu sebelum Jul tuh orangnya happy banget. Kalau kita misalkan curiga itu nggak ada, karena dia tuh orangnya happy. Jadi Orangnya apa? konyol, Happy? happy banget, Happy, orangnya konyol, seneng. orangnya ya senang bercanda. Gak ada tanda-tanda dia kayak murung, kayak Nggak ada. Nggak ada. itu gak ada? Heeh. Curhat nggak? Misalnya gue lagi ada masalah nih, mungkin masalah keluarga atau Curhat sih masalah- nggak pernah curhat. Nggak pernah ya? pernah curhat. Oke. Tertutup banget berarti orangnya ya? ya. Ah, Ini ada artikel nih dan pernyataan Zul. Check it out. Polisi gelar perkara, Zul Zivilia diancam hukuman mati. Mbak, apa yang ada di benak kamu ketika membaca ini? Kenapa? Apa? Saya nggak siap aja. Nggak siap. Gak siap. Karena kamu punya berapa anak, Nak? 4, Paling tua anak. umur berapa? 8 tahun, Paling kecil? 2 tahun. Oke. Kamu tergetar saat tadi kita bacakan artikel terancam hukuman mati. Kamu udah nengok Zul? Udah, Zul udah tahu soal ancaman hukuman ini? dia udah. Udah, apa katanya? Dia ngasih tahu, nggak sampai ke situ kok, Mah. Nggak sampai, tenang aja. Kasih tahu ibu, kasih tahu bapak. Jangan khawatir karena dirinya sendiri yakin nggak bakalan sampai ke situ. Oh, dia yakin sekali dan kamu percaya sama Zul? Percaya, Mbak, anak-anak pernah ada yang nanyain nggak tentang ayahnya? ada. Nanya Yang apa? berapa? Yang kedua, Kedua. Bilangnya apa? Ma, papa kemana? Kok belum pulang? Terus kamu bilang? Lagi nyari uang, lagi nyanyi gitu. Itu aja sih. Karena masih kecil, Masih nggak kecil. nggak nonton TV, nggak tahu pemberitaan ya. Kemarin sih kecolongan yang pertama. Hah? Tapi kan anak pertama saya kan dia berkebutuhan khusus ya. Jadi nggak begitu ini. Dia cuma bilang, Mama itu kenapa papa lagi sama polisi? Oh enggak nak, papa lagi nyanyi. Lagi nyanyi sama pak Anak polisi. kamu yang pertama kenapa? Dia tunagrahita. Tunagrahita. Iya. Autis. Autis ya. Terus Zul waktu ketemu sama kamu, dia bilang gak kangen sama anak-anak? Iya, Dia dekat sama anak-anak. dekat banget. Bilang apa Zul? Dia cerita nggak sih, Din? Bilang apa Zul? Iya dia kangen banget sama anaknya, apalagi kan waktu itu dia udah janji nih mau jalan. Karena kan anak-anak kan suka minta Pak ayo jalan Pak, main Pak. Dan karena kebetulan dia ada manggung kan, jadi dia bilang sama ke anak-anak, iya Abis manggung. abis manggung jalan-jalan. kita jalan-jalan lagi ya, kata dia. Tapi nih
pertanyaannya, maaf, ini berandai-andai, tapi segala sesuatu kemungkinan harus, ini bisa terjadi. Iya. Ya. Tapi sebelum kamu harus siap dengan pertanyaan saya dan kamu harus menjawab. Tapi sebelum itu, kita akan live by phone dengan Kombes Polisi Bapak Argo Yuwono, Kepala Bidang Kadokabid Humas Polda Metro Jaya, karena kan ini simpang siur nih. Ada yang dibilang ketangkap di tanggal 1, ada yang bilang tanggal 28, ada yang bilang udah lama. Dan Nah, ada sebetulnya yang- konfirmasi gimana? aja, Nah, Bos. kita konfirmasi inilah Iya. pagi-pagi pasti happy ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum Pak Argo. Pagi Mas. Iya, dari Uya Kuya pagi-pagi pasti happy Pak. Oh, waduh, happy terus kita. Happy Pak, ya. Pak Argo sehat Pak? Gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak, Gimana? mau tanya Pak, ini gimana perkembangan kasus Zulkiflia? Karena berita yang beredar ini kan simpang siur. Ada yang bilang katanya tertangkap di tanggal 1, ada yang bilang tanggal 28 Februari, ada yang bilang udah lama. Sebetulnya yang benar yang mana Pak? Jadi begini, Iya, jadi memang sekitar awal bulan itu ya, itu memang banyak orang menanyakan, media-media Iya. itu menanyakan ke Polda, apakah betul si Pak Yul itu ditangkap. Nah, karena penyidik ini kan, artinya penyidik ini kan tidak tahu ya, nah tahunya cuma nama asli. Iya. Nama asli, penyidik kan nangkep orang, itu ketahuinya nama asli, misalnya Yul Iya. Kipli. Nah dia tidak tahu kalau itu adalah pemain dari salah satu vokalis gitu loh, tidak tahu. Jadi ya misalnya ada orang bertanya, ya saya sampaikan saya belum tahu itu ada vokalis atau bukan. Ya, Oke, akhirnya sampai akhirnya itu kita ngetes itu suruh nyanyi. Gitu loh. oh gitu, iya. Tesnya Iya, suruh sampai nyanyi. kita ngetes suruh nyanyi. Gitu, Iya. kita tes gitu. Ternyata betul bisa nyanyi. Terus kita tanya, ya Pak, memang betul saya vokalis band, salah satu band itu di Asitero itu. Pak, Oh jadi Gitu ya. awalnya nggak ngaku, Zulnya nggak ngaku bahwa dia adalah penyanyi Zivilia ya? Enggak, kita nggak tahu gitu. Bukan Oh. nggak ngaku. Dia juga nggak ngomong. tahu. Nggak bicara, dianya nggak bicara ya? Dia nggak Nggak bilang. bicara ya? juga. Oke. Jadi misalnya ditelepon dari media mana saja, saya juga tidak pernah menyampaikan bahwa itu adalah vokalis band. Karena saya juga tidak tahu kan gitu. Pak Argo, Ah. bener nggak sih pada saat proses penggerebekan Zul sedang mengemas Packing narkoba. packing narkoba? kronologisnya gimana Pak? Boleh cerita nggak Pak, Ya, sedikit? jadi begini. Kalau saya cerita tentang berkaitan dengan rentetan jaringan itu panjang ya. Jadi intinya bahwa Pak Jul ini memang berteman dengan namanya yang tersangka Rian. Nah, nggak tahu saya sampai sekarang dia tidak cerita terbuka ada hutang budi apa dengan Rian itu. Ya, belum keluar semuanya. Iya. Jadi Rian itu memang dia sebagai pengedar. Gitu. Rian itu adalah kalau dikaitkan dengan jaringan itu yang Ini publik kedua dibuat dia. geger dengan kabar Zul yang tertangkap polisi. Sempat menjadi target operasi, Zul akhirnya... Halo? Iya Pak, Iya, iya Pak. Pak, kita dengar Jadi masih Pak. Oke. yang pengedarnya ini Rian, Pak. Itu yang kedua. Iya. Yang salah satu yang lain banyak, tapi Rian saja yang saya sebut karena dia berhubungan langsung dengan si Jul. Kemudian Iya. Rian ini memang beberapa kali dia sebagai pengedar kiloan dia kalau terima barangnya. Nah kemudian dari Rian juga pasti disebar kembali. Iya. Nah itulah pada saat kita melakukan penangkapan itu ada 3 orang yang sedang kemas gitu. Lagi mengemas, termasuk Zul tidak? Ya kita tidak tahu awalnya kan gitu. Oke ya betul. Ada bertiga dia pokoknya apa namanya kan itu ada instansi juga ada di situ sedang memasukkan barang itu sama-sama dengan perempuan, ada perempuan juga. Ada perempuan juga, statusnya perempuan ini Ya. sekarang apa Pak? Tersangka juga kita tahu. Tersangka juga. Pak Zul ini udah dites urin belum, Pak? Sudah. Positif kah? Positif amfetamin, sabu. Oh sabu, amfetamin itu sabu Pak ya? Pak, Ya, jadi setelah dia sudah mendapatkan barang itu, si Jul itu dengan temannya dia yang kirim ke hotel ini. Gitu ya. Oh jadi dia yang mengirim ke hotel itu? Iya betul. Jadi Itu. Zul itu Pada yang kirim. membawa, yang mengirim jadi? Iya betul, dia yang membawa kemarin 1,2 kilo dan sudah dikemas-kemas ke sana. Nah kalau Kemudian, membawa narkoba sebanyak 1,2 kilogram itu bisa dikategorikan apa jadi Pak maksudnya Pak?
Jadi dia kan menguasai, membawa, menguasai itu ya. Itu kan dia menguasai kan barang siapa ya. Ya. Ya, Di situ barang siapa membawa, menguasai ya, memiliki dan sebagainya itu. Itu. Jadi dia kemudian di Yul ini sama Rian disampaikan bahwa Yul kamu bebas menggunakan narkotika kapanpun, dimanapun silahkan. Itu. oh, itu Yang penting iming-imingnya. iming-imingnya. Pak, berarti Dan pernah juga dikasih uang juga pernah, tapi katanya untuk rekaman itu. oh, Pak, berarti kalau sekarang statusnya Zul apa Pak? Kalau saya lihat dengar kan tadi membawa apakah cuma kurir atau memang pengedar? Pengedar. Ya, karena dia kan yang apa namanya, ini kan sistemnya kalau saya jelaskan sistem tempel ini Mas. Oke, gimana Dia Pak? pengedar, dia masuk pengedar, Iya. karena sistemnya sistem tempel. Oke, Sistem oke. tempel itu si A datang ke sini dimasukkan ke tempat ini, misalnya tempat sampah atau dia tinggal. Dia tidak tahu siapa yang mengambil gitu loh. Oke. Yang penting naruh ke sana. Nah, apakah Zul ini termasuk dalam jaringan internasional, Pak? Ya ini masih kalau jaringan internasional kita dalami ya. Masih Jaringan pengembangan, Pak, nasional ya? iya. Iya. Masih pengembangan itu. Pak, Nah, itu. soal berita, maaf Pak, soal berita ancaman hukuman mati. Itu gimana, Pak? Dalam undang-undang itu memang ancamannya hukuman mati di undang-undang narkotika. Iya. Nah ya, tetapi nanti kan bagaimana nanti materialnya saat sidang, nanti Iya. pembuktiannya saat sidang itu seperti apa. Nanti kan pasti hakim akan mempertimbangkan peran-peran mereka masing-masing. Ya. Nanti Oke. gitu ya. Oke. Jadi berbeda dong dengan pemilik Oke. barangnya yang dari luar negeri dengan ini berbeda. Itu sudah ada memang, indikasinya bahwa ini ada pemilik-pemilik atau biang-biangnya lagi, Pak? Ada? Sudah Ada. Kita identifikasi ada. Oh, sudah ada indikasi ke arah sana, Pak ya? Udah. Oke, Pak Argo Yuwono terima kasih banyak atas informasinya, Oke, Pak. sama-sama. Ya, kita Mudah-mudahan menunggu dengan update-nya lagi Pak beritanya. dengan penjelasan hari ini orang-orang jadi takut untuk melakukan hal seperti ini, Pak ya. Ya. Ya, sama-sama. makasih Pak. Assalamualaikum, Terima Pak. kasih, Pak Argo. Salam, Pak. Ya. Iya, mari Pak. Nah, sekarang andai kata Zul, suami kamu, terbukti dia sebagai pengedar dan terancam hukuman mati. Kira-kira apa tanggapan kamu? Jangan dijawab dulu. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy.